ngerti ra jenenge opo fungsine fungsinya buat apa, cara kerjanya gimana, ngerti itu ra? Kan kita kan di bengkel, kita harus gimana kita bisa benerin motor orang apa mobil orang kalau kita nggak tahu namanya, nggak tahu fungsinya apa, cara kerjanya gimana kita mau bisa benerin. Seharusnya kan kalau kita salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, malam ini kita mau rakit Eriking ya. Part-partnya udah berantakan semua ya di bawah. Nah, ini perintilan-perintilannya ya. Nah, tapi untuk kali ini kita bukan sekedar merakit, tapi kita juga harus tahu komponen-komponen apa saja ya, karena ini Eriking jadi masuknya ke motor 2 tak ya. Nah, di dalam motor 2 tak itu part-partnya apa aja, namanya apa aja, fungsinya, terus cara kerjanya seperti apa. Nah, coba akan kita bahas malam ini ya. Komponen-komponen yang ada di dalam motor 2 tak ya, pada umumnya ya. Cuma karena ini buat simulasi, ini mau proses perakitan Eriking ya. Oke, silahkan simak terus videonya sampai selesai. Semoga apa yang saya share bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa yang baru mampir silahkan like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Sanganin iki pengerti lah jenenge opo. Kan iki kesem mesin kabeh. Kan ana blok segala macem. Ngerti lah jenenge opo. Hah? Baru ngerti lah, kan awak di sekolah kan? Sekolah pinter. Pinter. Ya enggak lah, beda bentuknya gimana? Gitu saya. Misalnya ini kan ada blok kanan kiri, rengkes, terus ini blok kiri. Ngerti lah jenenge opo. Fungsinya buat apa, cara kerjanya gimana, ngerti itu lah. Kan kita kan di bengkel, kita harus gimana kita bisa benerin motor orang apa mobil orang kalau kita nggak tahu namanya, nggak tahu fungsinya apa, cara kerjanya gimana kita mau bisa benerin. Seharusnya kan kalau kita mau benerin, orang kan pasti datang nanya, Mas, misal motor kok begini-begini. Oh, kalau kita tahu namanya, wah kemungkinan ininya. Nah, kadang kan orang nanya kenapa. Nah, otomatis kan kita harus tahu dulu cara kerjanya gimana. Nah, kalau ada kerusakan jadinya seperti apa, efeknya apa. Nah, baru kita bisa benerin. Kalau kita nggak tahu cara kerjanya, gimana kita mau bisa benerin? Ya kan logika kan? Ayo. Jadi kita harus paham dulu namanya, fungsinya, cara kerjanya. Iya kan? Ya, yang di depan mata dulu nih. Ini crankcase ya. Ada yang sebut crankcase, ada yang sebut blok tengah ya. Nah, ini dia terpisah antara kanan kiri. Nah, apa fungsinya crankcase? Sebagai rumah buat helm, berkas,
Nah, jadi gini, crankcase ini berfungsi sebagai tempat berdirinya suatu mesin ya. Jadi satu kesatuan mesin. Nah, untuk tempat berdiri utamanya di crankcase ini ya. Nah, di dalam crankcase ini ada bearing atau orang juga sebut laher, ada yang sebut bantalan. Nah, disinilah apa namanya? Nah, misal contohnya kayak di sini ya, ini buat tempat dudukan bearing ya. Nah, nanti di sini ada plug as, terus nanti ada gigi rasio. Untuk yang sebelah kanan nanti ada kopling, sebelah kiri ada magnet, ada spool. Kemudian yang kedua keras. Nah, keras. Ini keras ya. Nah, keras fungsinya buat apa? As putar Memutar apa? putar stang seker agar Mutar stang seker. bukan Diurutin. di sini kan kena bantalan. Ini jadi begini kita. Oke. Kan ada kertas. Nah, ini ada kertas. Nah, kertas ini fungsinya buat apa? Ini kan motor dua tak nih. Ada klep, ada keteng. Nah, jadi gini. Keras itu berfungsi untuk merubah gaya naik turun. Nah, kalau gaya naik turun nama ininya apa? Tempi. Vertikal, horizontal, apa? Vertikal, merubah gaya vertikal ya, atau gaya gerak naik turun dirubah menjadi gerak putar. Karena ini kan stang seker kan. Nah, stang seker kan begini, dia kerjanya naik turun. Nah, makanya si teras ini atau crankshaft berfungsi untuk merubah gerak naik turun menjadi gerak putar. Nah, itu fungsinya beras. Nah, terus stang seker fungsinya apa? Nah, kalau stang seker kalau kita beli kan biasanya ada stang seker, ada pen stangnya. Nah, kalau pen stangnya ini yang bawah namanya big end. Terus di dalamnya ada bearing ya. Cuma ini karena memang udah set jadi nggak bisa kelihatan ya. Tapi di dalamnya ini ada kayak model bearing bambu. Nah, fungsinya buat apa stang seker? Ini kan stang seker, as. Ini ada seker. Ini. Nah, ini. Aku pegangan sih. Kalau cuma buat pegangan doang nggak usah pakai stang seker bisa kali. Dipegangin aja udah ada pegangan. Nah, naik turunin piston. Nah, jadi stang seker itu fungsinya untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan dari ruang bakar ke teras. Nah, karena awalnya dari tenaga yang didorong oleh seker ini geraknya berupa gerak naik turun, makanya dirubah menjadi gerak putar oleh crankshaft atau bekas. Nah, terus kalau seker ini kan seker belakang. Nah, fungsinya seker ya. Fungsinya apa? Nah, ini menghasilkan tenaga dari ruang bakar, kemudian dilanjutkan ke stang seker. Nah, kemudian ada blok seker. Nah, seker juga nggak cuma kalau dibuat tak
fungsinya bukan cuma itu, tapi apa lagi? bilas. Bilas kan? Nah, untuk membilas bahan bakar. Kalau enggak fungsinya semacam kayak model keran buat buka tutup bahan bakar yang sebelum masuk ke ruang bakar. Nah, kemudian angkat dulu ring seher dulu, ring seher belum ya, ring seher soalnya terpisah. Nah ini kan ada ring piston ya. Nah ring piston, ring seher kalau 2 tak, ring sehernya ada 2, beda sama 4 tak ya, karena nggak ada ring oli, jadi cuma ada 2, ring kompresi 1, ring kompresi 2. Nah, fungsinya Masih belum bocor, nah, rapatkan dua antara piston dengan mobil. nah, jadi fungsinya ring seher ini biar nggak ada kebocoran di ke area crankcase ya. Terus untuk memampatkan antara blok seher atau silinder blok jadi fungsinya ring seher itu ya buat ini. Terus apalagi tadi untuk mencegah kebocoran atau memampatkan agar tidak terjadi kebocoran. Nah, itu fungsinya ring seher. Nah, kemudian blok seher. Nah, blok seher kalau blok seher 2 tak. Nah, kayak ini ini banyak lubang-lubangnya. Nah, ini fungsinya apa? Ya semuanya, berarti kan satu blok ini fungsinya buat apa? Jadi seru yo. Ruang piston. Dari ruang piston. Ruang bilas. Nah, jadi kalau di 2 tak ya, kayak ini contohnya nih ya, blok seher Airing King ya. Jadi fungsinya sebagai ruang piston untuk melakukan gerak naik turun ya, melakukan gerak naik turun untuk mendorong stang seher ya atau connecting rod. Nah, terus sebagai tempat menyalurkan bahan bakar. Nah, dimana di sini nanti kalau kayak untuk kayak rigging ini, di sini nanti ada membran. Jadi fungsinya sebagai ruang untuk seher atau piston, kemudian untuk memproses kerja mesin, karena di sini ada banyak lubang-lubang ya. Ini ada lubang intake, lubang buang, kemudian di sini ada lubang transfer, ada lubang bilas ya. Nah, jadi fungsinya kurang lebih untuk itu ya. Jadi untuk rumah dari si piston ini atau sensor ini, kemudian untuk menyalurkan bahan bakar ke arah ruang bakar nanti di atas ini ya. Nah, ini kan blok seher udah. Kemudian head. Nah, head fungsinya ini ya. Nah, ini namanya apa? Cylinder head. Ada juga yang bilang cylinder cock, ada yang bilang axle kalau di mobil kan. Nah, fungsinya Ruang kompresi. Nah, jadi cylinder head ini kalau motor 2 tak ini sebagai ruang kompresi, nah, di mana tempat terjadinya pembakaran ya. Nah, karena di sini juga ada QC juga, jadi nanti pembakaran itu ada di sini. Nah, setelah ada pembakaran, ada ledakan. Nah, hasil dari ledakannya itu atau tenaganya didorong seher ke bawah, kemudian diteruskan ke perkas. Ini kemudian ada apa ini? Nah, ini apa? Nah, ini ada orang bilang
Prosneleng, atau ada juga yang bilang gigi transmisi. Terus apa lagi ya, udah kayak itu biasa ya. Banyak kan orang sebutnya itu rasio, transmisi, Prosneleng. Nah, di sini juga ada perintilan-perintilannya. Terus fungsinya buat apa? untuk melakukan gas Gontar dulu, lu Bitnon itu beda lagi nanti. Beda lagi Bitnon. Nah, jadi gigi rasio atau gigi transmisi atau gigi Prosneleng itu fungsinya untuk mereduksi tenaga dari keras setelah melewati kopling. Nah, kenapa untuk mereduksi? Karena ini kan, nah misal kayak ini ada gigi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi untuk mereduksi tenaga sesuai dengan power sama kecepatan yang dibutuhin. Makanya kenapa gigi 1 tenaganya gede, tapi buat lari nggak bisa karena dari perbandingan giginya. Misal kayak ini kan ada gigi 1, ini gigi 1 untuk primernya kecil, sekundernya atau driven gearnya gede, kemudian gigi 2 spiritusnya habis. Oh ya, sorry, iklan dulu. Kita kayak sile jadi tukang tambal. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian gigi 2. Nah, gigi 2 ini gigi primernya rada gede, nah tapi sekundernya lebih gede tapi lebih kecil dari gigi 1 tadi. Nah, ini fungsinya gigi rasio. Terus ada, nah di dalam gigi rasio ini atau gigi Prosneleng ini ada shift drum. Nah, shift drum ini fungsinya untuk memindahkan posisi misal dari gigi 1 ke 2 ke 3 terus sampai selanjutnya. Terus ada ini, apa ini namanya, ceker ayam. nah ini biasanya orang bilang ceker ayam ya, orang bilang biasanya ceker ayam. Nah, ini namanya shift shaft sebenarnya, shift shaft. Jadi hampir sama sih ya, apa, cuma kan kalau kita memang biasa lebih gampang, biar gampang nyebutnya kita bilang ceker ayam. Nah, ini fungsinya untuk menggeser posisi gigi sesuai alur dari shift drum ini. Nah, nanti di sini ada asnya juga, as shaftnya ada. Nah, ini udah ini bagian kopling ya. Nah, ini bagian kopling ada beberapa bagian. Nah, ini jenenge opo. Nah, ini jenenge opo. Pokoknya ini kan bagian kopling ya. Ini bagian kopling. Nah, ini namanya apa? Ya, kalau di mobil memang bisa, kalau di mobil emang ini bisa disebut flywheel. Nah, cuma kalau di motor ini disebutnya driven gear. Nah, driven gear karena dia ada nanti gigi kecilnya lagi, ada gigi kecilnya. Nah, ini kecilnya lagi, ini primary gear, kemudian ini namanya driven gear. Nah, sebenarnya ini juga sebagai rumah kopling. Nah, fungsinya kopling buat apa? Terus dan menghubungkan putaran dari kertas ke Gigi rasio. Terus cara kerjanya? Nah, cara kerjanya gimana? Kan? Nah, kalau begini dulu ya. Ini aja dulu. Ini nama-namanya apa nih? Ini kan yang utama di kopling. Kalau di motor yang utama kan ini. Kemudian nanti ada per ya. Ada pernya apa?
juga nanti ada bautnya. Nah, nama-namanya dulu apa? Ini kan tadi udah ketahuan, si kincir. Kemudian ini orang biasanya kalau di bengkel nyebutnya kaki 4. Nah, ini namanya bosklat, kalau bahasa ininya bosklat. Jadi ini fungsinya sebagai tempat kampas kopling dan rumah kopling. Terus nah ini kampas koplingnya. Nah, ini kampas koplingnya. Kemudian ini plat koplingnya. Mana jadi enggak? Nah, fungsinya kampas kopling ini untuk memutus dan menghubungkan tenaga. gampang satu dan Ini apa namanya? Plat pressure. Ini namanya plat pressure. pressure plat. Nah, ya sama, plat pressure plat. Fungsinya Sebagai penutup, sebagai per tadi udah ketahuan fungsi kerjanya. ini kan ada katup semacam katup buat menarik ini ya. Kurang lebih fungsinya buat mendorong sama menekan. Kalau fungsi dari semua kopling ini Memutus dan menghubungkan tenaga atau putaran dari krek as ke gigi rasio. nah, jadi fungsinya kopling itu fungsinya untuk memutus atau memutus dan menghubungkan tenaga dari mesin atau dari keras ke gigi transmisi ya, atau ke gigi rasio. Untuk bagian kopling ya. Nah, nanti ada juga ini, kalau kayak ini kan ada aslah, gigi slah. Nah, ini fungsinya udah pasti ya, buat ngidupin motor ya, buat ngidupinnya, buat kita ngengkol. Kemudian di sebelah kiri ada ini apa, magnet. Terus ini spool. Nah, magnet, spool fungsinya buat apa? Menghasilkan listrik dan tenaga listrik yang dari putaran kertas. Nah, magnet itu fungsinya untuk, cuma kalau di motor kan nggak cuma itu. Magnet itu fungsinya untuk, kalau magnet ini sendiri fungsinya untuk apa? Sebagai tempat induksi ya, Nah, nanti di mana si spool. Nah, kalau kayak ini kan ada 2 spool. Nah, kalau orang bilang biasanya satu spool lampu, yang ini satu spool CDA. Jadi fungsi spool sama magnet itu untuk menghasilkan arus listrik untuk nanti menghidupkan mesin itu sendiri, untuk penerangan apa, kayak sinyal-sinyal di motor ya, ada sinyal lampu sen, ada klakson. Nah, itu fungsinya untuk itu. Atau ya, mungkin kita lebih gampangnya ini sebagai PLN-nya motor, atau generator ya, pembangkit listriknya ya, ini magnet sama spool. Cuma kalau di motor biasanya di sini. Nah, cuma kalau di racing ya, kalau motor-motor lain biasanya ini ada memberikan sinyal ke CDA untuk melakukan pembakaran. Oke. Kemudian ini belum, ini membran ada manifold. Kalau manifold kan sebagai tempat duduknya karburator. Nah, kalau membran fungsinya Pengganti klep kalau di Jakarta. nah, ini sebenarnya fungsinya hampir sama kayak klep ya kalau di motor 4 tak ya, untuk membuka dan menutup
apa sih namanya, aliran bahan bakar. Nah, dia kayak ini ada stoppernya, terus ada lidahnya ya. Nah, kapan lidah terbuka itu, jadi lidah membran ini terbuka ketika ada kevakuman di ruang kompresi primer, karena di dua tak itu kompresi itu ada dua, yaitu di dalam ruang keras ini, nah ini disebut kompresi primer, yaitu kompresi yang pertama terjadi. Setelah ada kompresi primer, nanti ada langkah usaha, baru naik ke atas, di atas leher baru kompresi sekunder. Nah, makanya kenapa kadang orang robah kayak gini, contohnya, contoh salah satunya keras dirobah, terus ini crankcase-nya dikasih lem forte. Nah, itu maksudnya atau tujuannya agar kompresi primer semakin padat. Nah, apalagi udah ya, kalau kopling kanan kiri. Nah, cuma kalau di riggingnya satu lagi nih, ada pompa oli. Nah, jadi pompa oli ini fungsinya untuk memompa oli dari tabung oli ke mesin. Nah, cuma kalau untuk kayak di rigging biasanya lewat karburetor. Cuma kalau di motor lain kadang ada yang lewat ke crankcase. Nah, contoh kayak ini nih, ini Suzuki RC100. Nah, biasanya lewat crankcase ini, Suzuki RC100, Ninja, dia lewat crankcase ya, crankcase. Jadi nanti lewat ke bearing keras dulu. Itu kurang lebih itu ya, komponen-komponen di dua tak ya. Kalau kopling kiri ini, kalau di rigging cuma sebagai tempat, sebagai cover lah ya, sebagai cover atau penutup, terus sebagai tempat tujukan pedal crossmeleng. Nah, ini mas sepatunya tujukan kabel kopling, setup kopling untuk mendorong kopling. Oke ya, jadi untuk dua tak nama-nama komponennya kurang lebih itu ya. Terus cara kerjanya juga kurang lebih seperti itu. Nah, semoga apa yang saya share bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.